Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Titin Winarti selaku dosen pengampu mata kuliah model dan media pembelajaran dalam perspektif psikologi. Baiklah, saya atas nama Nisa Urifa dengan NIM F3121224-015 akan mengambil tema mengenai pahlawan, yang mana audiensnya ditujukan kepada siswi SMA, khususnya pada bidang keputrian di kerohanian Islam atau rohis di SMA. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tokoh perempuan perjuangan pendidikan Indonesia. Mungkin pada saat ini apabila saya bertanya siapa perempuan hebat yang teman-teman bayangkan atau yang teman-teman pikirkan, mungkin sebagian teman-teman akan menjawab Najwa Shihab, mungkin ada yang menjawab Ibu Retno Marsudi, mungkin ada juga yang menjawab sebagian Ibu Sri Mulyani. Yang sama-sama kita ketahui mereka adalah perempuan yang memiliki segudang prestasi. Apabila saya bertanya siapa pahlawan perempuan yang teman-teman ingat atau yang teman-teman ketahui, mungkin sebagian besar akan menjawab R.A. Kartini, mungkin ada sebagian besar juga yang menjawab Cut Nyak-Dien. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Rahmah El-Yunisiah. Nah, seorang tokoh perempuan Indonesia yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan. Beliau dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan yang berjuang di tengah kondisi sosial yang sangat membatasi perempuan pada zamannya. Profil singkatnya Rahmah El-Yunisiah itu sendiri, beliau lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1900 di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan beliau wafat pada tanggal 26 Februari 1969. Nah, sejak muda Rahmah El-Yunisiah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan bagi perempuan. Nah, pada awal abad ke-20, kondisi perempuan di Indonesia masih sangat tertinggal. Sebagian besar perempuan tidak mendapatkan pendidikan formal, dianggap cukup bisa membaca dan mengurus rumah saja, tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, pendidikan itu lebih diutamakan bagi laki-laki, sedangkan perempuan sering dipandang tidak perlu sekolah karena perannya hanya dianggap sebagai istri dan ibu rumah tangga saja. Pandangan masyarakat bahwasanya perempuan itu tidak perlu pintar, perempuan itu tidak pantas untuk tampil di ruang publik. Nah, pendidikan tinggi bisa membuat perempuan melawan adat. Nah, pandangan ini menyebabkan banyak orang tua melarang anak perempuannya bersekolah. Hal ini menjadi salah satu alasan utama Rahmah El-Yunisiah bergerak untuk melakukan perubahan. Nah, latar belakang dari keluarga Rahmah El-Yunisiah sendiri adalah beliau lahir dari keluarga ulama dan pendidik. Nah, kakaknya Zainuddin Labai El-Yunisi telah lebih dulu mendirikan sekolah. Dari lingkungan inilah Rahmah memahami bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Ia menyadari bahwa jika perempuan tidak berpendidikan, maka generasi selanjutnya juga akan tertinggal. Ini menjadikan kepedulian Rahmah terhadap perempuan, karena melihat kondisi perempuan yang tertinggal menjadikan Rahmah sangat prihatin. Nah, ia percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk belajar dan berpikir. Menurutnya, perempuan yang berpendidikan akan mampu mendidik anaknya dengan baik, lebih mandiri, berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pemikiran ini sangat maju dan bahkan dianggap berani pada zamannya. Nah, Rahmah pun harus berjuang di tengah banyak tantangan seperti itu. Dalam perjuangan pendidikan perempuan, Rahmah harus mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat. Kurangnya dukungan dana dan anggapan bahwa perjuangannya bertentangan dengan adat. Namun, ia tidak menyerah dan tetap berjuang demi masa depan perempuan Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1923
Rahma Al-Yunisiah mendirikan perguruan Diniyah Putri di Padang Panjang. Sekolah ini menjadi terobosan besar karena dikhususkan untuk perempuan. Melalui sekolah ini, perempuan mendapat kesempatan belajar yang sebelumnya hampir tidak ada. Nah, dengan adanya Diniyah Putri, para siswi tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, pendidikan akhlak, keterampilan hidup, dan disiplin dalam kepemimpinan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah membentuk perempuan yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, dampak dari perjuangan Rahma Al-Yunisiah ini sangat besar. Nah, antara lainnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan perempuan, lahirnya generasi perempuan yang berpendidikan, menjadi inspirasi bagi pendirian sekolah-sekolah perempuan lainnya. Nah, akhirnya ini akan menjadikan perempuan mulai mendapatkan peran yang lebih luas dalam masyarakat. Nah, dengan jasa-jasanya beliau, Rahma Al-Yunisiah ini diakui sebagai tokoh pendidikan perempuan, ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan dikenal sebagai pelopor kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Nah, apa saja nilai keteladanan yang kita bisa ambil pada perjuangan Rahma Al-Yunisiah ini? Yang pertama, bahwasanya keberanian melawan ketidakadilan. Nah, kepedulian terhadap sesama, semangat juang yang tinggi, keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Nah, kesimpulannya itu Rahma Al-Yunisiah adalah tokoh besar yang berjuang di tengah kondisi perempuan yang sangat terbatas. Berkat perjuangannya, perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan. Sebagai generasi muda, kita patut meneladani semangat beliau dan terus menghargai pentingnya pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.